Yang terakhir menyanyikan Mars Hipmi. Hadirin dipersilahkan duduk kembali. Acara yang selanjutnya sambutan. Sambutan yang pertama dari Ketua Panitia kepada Kandamu Sini, waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ketum DPC DPD Kebumen beserta Sekretaris, Bendahara Umum, serta seluruh jajaran yang pada sore hari ini hadir. Yang kami hormati juga Mbak Eni
selaku mantan Ketua Umum BPC HIPMI Cilacap. Kurang kasih. Nanti yang saya hormati juga kepada seluruh tamu undangan yang hadir pada kesempatan sore hari ini. Yang pertama, kami mengucapkan terima kasih sudah diberi kesempatan untuk menyampaikan beberapa hal pada sore hari ini dalam rangka Rakercat BPC HIPMI Kabupaten Kebumen, pemantapan program kerja sinergi dan kolaborasi bahu-membahu membangun Kebumen bersama mewujudkan Indonesia Emas 2045. Tepuk tangan semuanya untuk BPC HIPMI Kabupaten Kebumen. Sebelum kami menyampaikan beberapa hal, ada yang perlu kami sampaikan juga, bahwa sebenarnya dari awal saya ini sudah menolak untuk menjadi ketua panitia. Karena bagaimanapun BPC HIPMI itu adalah organisasi yang eksklusif, yang menurut saya memang punya bobot yang baik, punya kapasitas yang baik, sehingga kita itu tidak boleh terlalu jauh keluar dari rule of the game kalau kata orang-orang pintar itu. Jadi bagaimanapun status saya itu adalah sekarang di BPD HIPMI Jawa Tengah. Ya betul. Namun karena kemarin Pak Ketua terus merayu, jadi saya nggak enak ini seperti itu. Tapi untuk lain kali mohon ini diperhatikan ya, karena bagaimanapun organisasi kelas HIPMI ya, karena oke lah pada kesempatan hari ini yang hadir sudah satu pemikiran semua. Tapi ketika ini organisasi menjadi besar, hal-hal semacam ini adalah hal-hal yang cukup krusial. Oleh karena itu ke depan nanti perlu diperhatikan. Itu permintaan saya kepada teman-teman semuanya. Tapi karena saya sudah ditunjuk, yang mau tidak mau saya harus berdiri di hadapan teman-teman semuanya. Tepuk tangan dulu untuk BPC HIPMI Kabupaten Kebumen. Yang pertama perlu kami sampaikan, terima kasih sekali lagi kehadiran semua pengurus, teman-teman semuanya yang hadir pada kesempatan sore hari ini. Menurut data yang saya pegang ini ada sekitar 38 orang tadi di daftar hadir. Saya kira ini satu hal yang luar biasa karena anggotanya aja belum sampai di angka 40. Kehadirannya cukup baik menurut saya. Yang kedua, mohon maaf kami atas nama panitia. Sebenarnya saya ini mewakili Mas Didi dan kawan-kawan. Saya mewakili Mas Didi dan kawan-kawan, Mbak Sari dan kawan-kawan, mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila pada kesempatan sore hari ini acara itu ada beberapa kekurangan yang tentunya harap dimaklumi. Itu yang kedua. Yang terakhir, karena ini adalah acara bersama, perlu kami sampaikan juga apabila nanti ada kekurangan-kekurangan berkaitan dengan anggaran dan sebagainya, nanti bisa mohon kepada Ketua Umum dan rekan-rekan untuk bisa menyelesaikan secara adil. Itu aja hal-hal yang penting yang perlu kami sampaikan. Selanjutnya saya minta pada hari ini disaksikan teman-teman semua ya. Jadi nanti saya minta untuk pimpinan sidang pada siang hari ini saya kembalikan kepada Pak Ketum BPC HIPMI Kabupaten Kebumen, agar itu tidak melenceng terlalu jauh. Kalau nanti dari ketum misalkan mau menunjuk dari anggota-anggota atau pimpinan yang lain, bahwa kami persilakan. Tapi saya secara pribadi atas nama ketua panitia merasa tidak bisa untuk menjadi pimpinan sidang apabila memang hari ini dikehendaki. Dari kami cukup sekian, terima kasih. Apabila kurang lebihnya mohon maaf. Apabila itu berkenan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Kanda Musinun. Sambutan selanjutnya dari Ketua Umum HIPMI kepada Kanda Herin Kunandi. Waktu dan tempat kami persilakan. Ini megang-megang udah bener belum? Takutnya kalau ini kita karaoke.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini belum kompak ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Alhamdulillah bisa berdiri di depan teman-teman karena memang tugas kami sebagai laki-laki harus sering berdiri. Terima kasih Mas Ketua Panitia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah memberikan rahmat hidayah berkah kepada kita semua sehingga dapat berkumpul bersilaturahmi dalam rangka rapat kerja pemantapan program sinergi dan kolaborasi bahu-membahu membangun Kebumen mewujudkan Indonesia Emas 2045, tapi tadi dipercepat kata MC 2024. Saya ikutin MC aja. Ini luar biasa. Yang kami hormati Tom Eni selaku pembina HIPMI Kebumen dan kebetulan beliau juga selaku pembina di HIPMI Jateng. Tadi ada Kanda Sinun, dia selaku panitia. Terima kasih itu juga KSB. Ada Kanda Jenu, Sekung Jenu yang semakin hari semakin ganteng, semakin ganteng, semakin klinis gitu kan. Pendum Seno jauh-jauh dari Temanggung. Ini Tom Eni dengan keluarga juga jauh-jauh dari Cilacap atau Sebuah Nuwun, dan saya di sini lihat ada Mbak Tias, Mbak Upik, Mbak Yanti, Mbak Rizka, Mas Agung, Mas Nanang, Mas Dimas, Mas Taufik, Mas Daim, Mas Rohit, Gus Aiba, Mas Ilham, Mas Arta, Mas Fatur, Mas Wodo, Mas Erik, Mas Madi, Mas Budi, Mas Sinun, Mbak Sari, Mbak Puput, sama Mbak Citra, Mas Ipul, Mas Didi. Bener ya? Saya sebut semua. Yang belum sebut itu Mas Arda. Aku lirik-lirik loh. Abang mengutuk ya. Sengaja Alhamdulillah sudah keluar dari Mas. Alhamdulillah luar biasa. Malu Subhanallah Mas Arda dan kami atas nama HIPMI Kabupaten Kebumen berterima kasih. Kanda, Dinda, Yuda semua sudah hadir. Oh mohon maaf, walat saya di belakang kelihatan. Mas Tohri sudah rawuh, sudah sembuh ya tadi. Maaf punten, Mas Tohri, suatu kehormatan beliau wakil ketua PWI bisa hadir dan juga salah satu pengurus di HIPMI Kebumen. Ada beberapa rekan-rekan yang mungkin tidak bisa hadir seperti saya. Tamu undangan secara khusus ini saya sampaikan Mas Ardi, betul ya Mas ya? Saryadi. Oh Mas Saryadi, tadi berangkat bareng sama saya, bareng salah jenengnya aja ya. Beliau kebetulan menjadi pengurus di IKMI, Ikatan Tunanetra Muslim Indonesia. Poster beliau dengan keterbatasan, tapi tetap beliau memberikan motivasi luar biasa, dan saat ini beliau menjadi pengusaha, salah satunya mempunyai usaha refleksi dan juga memberdayakan teman-teman disabilitas yang tadinya tergabung di Asendia. Ini luar biasa, nanti juga mungkin sharing-sharing sama beliau. Teman-teman semua, Kanda, Yuda, Dinda, terima kasih. Mohon izin Mas Sinun kalau saya sedikit memperkosa panjenengan, karena memang mohon maaf, memang saya meminta khusus panjenengan untuk menjadi ketua panitia, karena bukan apa-apa, karena saya melihat panjenengan itu mampu, mumpuni, dan juga bisa memberikan contoh kepada teman-teman semua yang mungkin masih minim organisasi. Kami terima kasih atas pelaksanaan pada sore hari ini. Luar biasa kerja panitia, Mas Sinun, Mbak Sari, Mas Didi, Mas Dimas, ini luar biasa. Dan ada Mas Ilham yang malam-malam masang bendera, banyak lah pokoknya, ada Mas, ada Gus Abah dan sebagainya. Ini beri aplaus untuk teman-teman semua panitia.
Dan perlu diketahui Mas Inun, tadi mungkin saya sedikit saru karena meminta pengurus BPD untuk menjadi ketua panitia raker di BPJ. Tapi mohon maaf, tanpa jenengan jadi pengurus BPJ nggak mungkin kita sodorkan jadi pengurus BPJ. Poinnya di situ. Jadi tinggal mau sampai kapan Mas sampai di BPD, mau sampai selesai nggak? Dan alhamdulillah Kebumen, BPJ Kebumen itu 28 Oktober saya masih ingat kita muscap, terus 12 Januari pelantikan, anak yang baru lahir. Eni adalah salah satu metode yang melahirkan HIPMI Kebumen, dan sampai saat ini HIPMI Kebumen itu ngeyel diganti korwil era film gitu kan. Jadi korwilnya tetap kita menganggap adalah Tomin dan adalah mentor untuk HIPMI Kebumen, dan ini beliau. Dan saya apresiasi kepada beliau, sangat open sama Kebumen. Alhamdulillah kita kemarin bisa mengikuti HIPMI Emas di Jakarta. Saya, Mas Agung, Mbak Eni, Gendung Seno, sama Sekung Jinu, ini luar biasa. Dan akhirnya juga bisa membawa salah satu produk yaitu Umroh Aman yang bisa bersaing, dan setidaknya saya sampaikan kemarin bisa masuk tahapan 15 besar untuk Jawa Tengah itu, dan Indonesia itu luar biasa kita semua. Teman-teman semua, Kanda Yuda Dinda, mohon izin langsung saja saya mohon doanya, mohon dukungannya. Kita akan melaksanakan rapat kerja pemantapan program-program. Nanti akan kita bahas beberapa program unggulan, termasuk kemarin di Jakarta kita melihat ada HIPMI Akademi, dan beberapa waktu yang lalu kita juga sudah sowan ke kasepuan, ke Roy Suryah NU, ke Gus Ngafif, ke Medan Bupati Pak Fuad, ada juga ketua PCNU bersama Sekung, ada Kapolres dan sebagainya, ada beberapa pengurus yang dampingi kami. Salah satunya adalah mempromosikan HIPMI di tingkat daerah dan juga di tingkat baik di tingkat kabupaten ataupun di provinsi, karena memang saya punya grup ada 400-an anggota Forum Ketum Indonesia. Di situ kita bersaing secara sehat untuk menunjukkan dedikasi bagaimana menjadi pengurus HIPMI yang setidaknya dapat dibanggakan oleh kita sendiri dan juga masyarakat. Kebumen baru pertama kali dan gak punya mentor siapa-siapa. Akhirnya bagaimanapun alhamdulillah ada mentor yang baik, Tom Eni, yang selalu membimbing kita, dan setidaknya bayi baru lahir hampir 1 tahun tapi sudah bisa lari cepat dan setidaknya bisa setara dengan teman-teman yang lain. Bahkan pada saat kita pelantikan juga dihadiri oleh tokoh nasional dan saat ini menjadi pembina kita. Ada Lulus Deningsih yang mantan gubernur, dan juga Pak Wijonarko mantan Astra Kasat, ada Pak Buyar Winarso. Itu bukan hal yang main-main, dan itu patut kita banggakan. Kanda Dinda semuanya, silakan nanti kita bahas program kerja yang baik. Dan selain membahas program kerja yang baik, ini kita ada jangka pandang, ada jangka panjang, dan juga ada jangka pendek. Saya rasa teman-teman di sini sudah sangat mumpuni. Ada yang sudah spesialisasi ekspor impor seperti Mbak Upi, seperti Yunda Upi. Ada yang memang sudah spesialisasi untuk biro wisata dan sebagainya. Ada Dinda Sari, ada Kanda Agung. Banyak hal yang bisa kita olah. Ada yang memang sudah ahli konstruksi, ini ada Gendung Seno. Ada yang memang sudah ahli-ahli di perpolitikan, ini ada Sekung Jinu dan Kanda Sinun. Ini luar biasa, jadi full potensi. Yang muda-muda juga ada Mas Taufik, ada Mas Fatul, Mas Ilham. Ini bisa apa ini monggolah kita optimalkan. Dan saya apresiasi untuk teman-teman PWI di belakang sana, ada Mas Hatta dan juga Mas Tori, ada Kanda Tori dan Dinda Arta. Mohon maaf, PWI bersinergi dengan HIPMI, dan saya lihat kita dari PWI cukup signifikan untuk membangun masyarakat Kebumen paham tentang bagaimana dunia pemberitaan, jurnalistik dan sebagainya, karena itu penting. Dan saya juga menyampaikan ke beliau, ayo
HIPMI dan PWI bersinergi dan berkolaborasi, setidaknya kita harus mampu mencatat tahun ke depan. Waktu kita hanya tinggal 2 tahun, efektifnya 2 tahun, karena sebentar lagi mungkin bulan Oktober, sudah bulan Juni, sudah mau Juli, Oktober saya anggap sebentar lagi. Monggo kita akan membuat program-program yang baik. Mungkin tinggal 2,5 tahun ya, tinggal 2,5 tahun. Dan dengan 2,5 tahun itu efektif, kita bisa mengirimkan 3 kader terbaik. Salah satunya adalah, salah 3-nya itu adalah Mas Sinun, Kanda Sinun, Kanda Wondo, dan juga Dinda Ipul. Dinda itu kalau bahasa kita di kepolisian, di TNI itu Dinda itu adik ya. Jadi jangan salah paham. Jadi ada Kanda itu kakak, Dinda itu adik. Makanya saya pun sering panggil sama senior-senior panggilnya Dinda. Cuma kalau Mas Ipul mungkin cocok panggilnya Yunda. Dan hari ini ada business matching juga. Nanti teman ini ada pengarahan dari business matching. Selain itu ada Motor United. Monggo, ini salah satu Motor United yang bisa kita banggakan. Produknya Tom Rudy, kebetulan sebagai salah satu pemegang untuk di Jawa Tengah dan DIY. Teman-teman Kebumen silahkan untuk nanti juga bisa untuk bisnis sharing di sini. Kemarin saya sudah sampaikan yang bisa menjualkan bonusnya 1 juta rupiah pokoknya, 1 juta rupiah. Monggo. Itu bisa cash, bisa kredit. Kreditnya itu menggunakan pembiayaan bank BCA dan juga kalau tidak salah ada adilah dan sepertinya. Nanti terlebih lanjutnya nanti teman ini akan menjelaskan. Dan apresiasi juga Mas Budi, kebetulannya luar biasa dengan ambulannya. Ini ternyata sudah tren, sekarang terkenalnya Budi Ambulan. Ada Budi Ambulan dan sudah terkenal juga menjadi Budi HIPMI. Ini alhamdulillah baru pulang umroh nih Mas, masih dikelilingi malaikat 40 juta ya Mas ya. Luar biasa, semoga dengan hadirnya Mas Budi ini menambah berkah untuk kita semua. Dan saya beberapa waktu yang lalu hadir di sini Pak Dias baru saja kehilangan ayah tercinta kami dari pengurus HIPMI. Secara pribadi dan juga organisasi mengaturkan turut berduka cita, berbela-sungkawa yang sedalam-dalamnya atas meninggalnya ayah Anda. Semoga almarhum yang punya segala dosanya diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan keluarga yang ditinggalkan diberikan kesabaran dan ketabahan. Sejenak kita tundukkan kepala untuk mendoakan almarhum beliau dengan membaca Al-Fatihah bersama. Al-Fatihah. Amin. Dan selain itu ada saudara kita juga, Mas Hilal ya. Mas Hilal, alhamdulillah kemarin sudah komunikasi dan video call. Mas Hilal sempat kecelakaan, ibunya meninggal dunia. Kita juga sudah kasih langsung ke sana. Ya, kita juga mohon doa teman-teman juga mendoakan beliau, dan alhamdulillah tadi sempat komunikasi. Malah akhirnya Mas Hilal titip salam buat teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita doakan beliau cepat sehat dan cepat sembuh. Itu dari saya. Ada yang mohon maaf. Kami siap menampung segala macam. Jadi sedikit tambahan lagi mungkin. Ini orang minggu dan biung. Ini orang mingetan mulut kalau ngidul. Yang kami lakukan beberapa waktu yang lalu adalah bagaimana membranding organisasi ini supaya bisa diterima oleh masyarakat dan bisa diterima oleh pemerintah Kabupaten Kebumen. Dan alhamdulillah ini diterima di semua kalangan, dan beberapa waktu yang lalu didampingi oleh Kanda Agung, Dinda Sari, Kanda Wondo, Dinda Ipul, ada Kanda Sinun, siapa lagi ya kemarin? Ada Kanda Tori, Dinda Arta, ada Dinda Citra. Kita melakukan penilaian terhadap DPP-TSB. Mohon izin Bendung dan Sekum pada saat itu karena sedang di luar kota dan saya kenal yang waktunya mendesak, kita langsung mengambil langkah. Bendung, Sekum, Pangapunten, dan kita laporkan, dan memang setidaknya DPP-TSB ini sudah menerima kita dengan baik dan kita memberikan nilai yang baik.
pada DPP, dan memang kita mendapat instruksi langsung dari Kementerian BKPM dan Investasi yang kebetulan menterinya adalah Bung Bahlil, mantan Ketua Umum HIPMI PDIP beberapa saat yang lalu. Monggo teman-teman untuk melaksanakan rakecap. Selamat bermusyawarah, selamat melaksanakan rakecap, rapat kerja cabang, program-programnya disusun dengan baik, dibuat cepat saja. Saya rasa program-program Indonesia ada, hemat waktu, hemat energi, hemat tenaga. Terus tadi disampaikan oleh Kanda Simon, nanti apabila terjadi sesuatu hal tentang administrasi dan sebagainya untuk diselesaikan secara adat ya. Terima kasih, alhamdulillah ada Bung Seno di sini. Jadi selaku ketum, saya kalau ada Bung Seno ayem. Alhamdulillah. Kayaknya sudah cocok ya kalau didukung di 2024 ya. Soalnya tadi dari MC harusnya Indonesia Emas 2045, tapi sudah 2024. Jadi memang HIPMI Kebumen harus melahirkan kader-kader yang baik untuk besok muncul di 2024. Mungkin itu dari saya. Terima kasih. Tidak boleh mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. HIPMI Perjuangan pengusaha. HIPMI pengusaha pengusaha. Berdiri dulu deh. Semangat baca foto deh. Kita keliling dulu biar agak semangat. Jadi banyak kayak MLM ya. Bismillahirrahmanirrahim. HIPMI pengusaha berjuang pengusaha. Lagi. HIPMI pengusaha berjuang pengusaha. Terima kasih Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Kanda Herwin Kunandi atas sambutannya. Acara selanjutnya motivasi pengusaha oleh Ikatan Tunanetra Muslim Indonesia Cabang Kebumen. Mohon maaf. Acara selanjutnya yakni sambutan dan pengarahan pembina HIPMI Jateng kepada Yunda Eni Kusunamaningrum, wakil dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam. Belajar pidato. Alhamdulillah hari ini kita bisa berkumpul dalam acara pemantapan ya, Ketum Herwin, izin bukan rakecap karena rakecap sebenarnya sudah dilaksanakan ketika barang pelantikan bersama di Pelacap. Jadi sebenarnya saya langsung ngobrol aja ya karena mungkin terlalu lama nanti waktunya. Kalau saya teman-teman bilang rakecap kapan, sebenarnya kalau saya melihat teman-teman itu sudah rakecap di saat pelantikan. Hanya program kerjanya ada yang sudah dilakukan dan ada yang akan dilakukan. Jadi terima kasih Ketum Herwin. Ketum Herwin sangat mengapresiasi dan mengakomodir semua keinginan teman-teman pengurus. Terima kasih. Ini sesuatu yang luar biasa gitu. Jadi hari ini lebih pada pemantapan program kerja aja karena saya melihat begitu pelantikan HIPMI Peduli sudah terbentuk walaupun waktu itu kalau nggak salah ada banjir ya Tum ya. Jadi itu sebuah program kerja yang mungkin belum pernah terprogram karena memang waktu pelantikan saya ingat waktu itu karena sudah sore jadi kita memutuskan untuk nanti ada pemantapan program kerja. Nah sekarang saatnya, tetapi perlu diingat sama teman-teman bahwa sebenarnya kerja HIPMI PPC Cilacap sudah ada dan saya menggarisbawahi dua hal. Kebumen, maaf ya. Hari ini saya hanya menggarisbawahi dua hal aja teman-teman. Yang pertama apa yang disampaikan Ketua Panitia bahwa beliau merasa
seharusnya yang jadi ketua panitia adalah bukan saya. Izin Mas Inun, saya pengen sampaikan sama teman-teman biar gak lupa. HIPMI adalah kekeluargaan, dimanapun kita berada, walaupun di BPD, walaupun di pusat, induknya adalah BPC. Tolong diingat ya, saya juga ini mengingatkan biar teman-teman nanti gak lupa. Ketika teman-teman sudah diangkat oleh BPC untuk menjadi di BPD maupun nanti jika ada yang di BPP, apapun itu, apapun dan jabatan apapun yang kita dapat nanti baik di BPD maupun BPP, kita adalah muaranya adalah BPC. Dan terima kasih hari ini bisa berlangsung lancar. Saya duduk di depan, berdiri di depan tidak karena Tum Herwin ada kedekatan dengan saya, tetapi saya izin ketemu Rudi semalam. Saya dekat banget sama Tum Herwin, sama Brimus Seno, sama Sekum. Orang melihatnya sama Mas Agung. Sekarang Mbak Sari izin, saya sangat dekat sekali sama Mas Agung sekarang ya. Udah izin loh ya. Kalau ada apa-apa jangan salahkan saya ya. Salahkan Mas Agung. Pokoknya sama saya. Jadi aman Mbak, tetap aman gitu ya. Jadi gini, saya berdiri di sini bukan karena sebuah kedekatan saya dengan Tum Herwin karena BPC Kebumen dipilih dulu, bukan karena itu, tetapi saya berdiri di sini, saya juga minta izin kepada Ketum BPD, Tum Rudi. Semalam saya izin Ketum, saya dampingi teman-teman BPC Kebumen untuk pemantapan program kerja dan alhamdulillah beliau silakan untuk ini. Jadi bukan tanpa alasan gitu. Terima kasih juga dan Marilyn karena selalu melibatkan saya yang selama ini dianggap menjadi apa ya Mbak Yunya teman-teman di Kebumen. Satu hal lagi yang harus saya garis bawahi mengenai yang disampaikan Tum Herwin tadi bahwa BPC Kebumen bukan objek objek, saya nggak pernah melihat seperti itu. Karena di mata saya dari pelantikan sampai hari ini banyak hal yang sudah dikerjakan, termasuk sebuah apresiasi yang besar banget ketika BPC Kebumen bisa hadir di acara ulang tahun emas kemarin. Itu bukan sesuatu yang begitu saja gitu, tapi koordinasi yang baik antara Ketum BPC Kebumen dengan kami dan juga dengan pusat gitu. Jadi teman-teman itu menjadi kebanggaan teman-teman. Yang lainnya nggak ada, yang lainnya BPD semua karena kedekatan dengan BPD. Maaf ya, dari 15 UMKM yang ada di sana itu semua pilihan BPD dan BPC nggak ada yang tahu gitu. Jadi teman-teman harus memahami bahwa itu salah satu usaha Ketua HIPMI BPC Kebumen mengapresiasi dan membawa salah satu pengurusnya untuk di kancah nasional. Tepuk tangan dong. Gitu ya. Jadi dua hal itu yang disampaikan dan terakhir teman-teman silahkan berprakerja. Program kerjanya sudah banyak yang dilakukan, baik yang sebenarnya sudah ditulis maupun enggak, tetapi sudah banyak yang sudah dilakukan. Ada yang sudah banyak yang sudah saya katakan. Saya rasa di saat saya jadi ketua BPC dulu nggak seperti Kebumen gitu, benar. Jadi banyak hal yang sudah dilakukan dan ini amazing banget untuk BPC Kebumen. Satu lagi, hari ini adalah prakerja pemantapan. Program kerja yang harus dilakukan sama teman-teman yang diusulkan nanti adalah program kerja sampai 3 tahun ke depan. Periode Ketum Herwin dan teman-teman. Semua sampaikan dan apa yang ada hari ini adalah sebisa mungkin dilaksanakan sampai nanti terakhir jabatan Ketum Herwin, Bendung Seno, dan Sekum Jenu di masa periode ini. Lengkap sampai komplit, sampai terakhir artinya sampai musab kedua ya, sampai musab kedua. Gitu. Dan hari ini saya berharap Tum Herwin mohon izin mungkin saya sedikit melebihi Tum Herwin, tetapi saya pesan teman-teman HIPMI BPC Kebumen adalah
pengurus dan orang-orang yang handal di bidangnya masing-masing. Saya melihat itu. Jadi saya kepengen dengan tema yang ada, kolaborasi, sinergi bersama membangun Kebumen di 2024, saya mohon teman-teman BPC Kebumen siap untuk menjadi kontestan-kontestan yang bisa mewakili HIPMI. Itu tanda kutip ya, tanda kutip, mewakili HIPMI untuk bersama-sama membangun Kebumen di 2024. Sepakat ya? Setuju ya? 2024 tidak hanya, jangan salah paham, tidak hanya mungkin pergantian kepala daerah, enggak. Ada DPRD, ada DPRD provinsi, ada DPR RI, ada DPD RI. Monggo Ketum Herwin, teman-teman dibaiat untuk bisa mewakili HIPMI yang diwakili, walaupun teman-teman dari warna yang berbeda. Sekali lagi, HIPMI bukan partai politik, tetapi saya berharap HIPMI bisa mewakili dimanapun Anda berasal warnanya. Itu ya pesan saya ya. Pesan saya. Eman-eman. Saya melihat di sini banyak, ada Belum Seno, ada Mas Ipul, Sekum Jenu, Mas Ardan, Mbak Sari, Mbak Upi, Mbak Tias, Mas Wondo, Mas Budi, Mas dan sebagainya. Saya kenal baik teman-teman, saya tahu potensi yang ada. Mas Agung, ada Mas Agung di sini, ada Tum Herlin pasti ketua BPC-nya. Bareng-bareng saya pesan kepada Ketua Herwin untuk mensupport semua pengurusnya menjadi kontestan di 2024 membangun Kebumen. Demikian yang saya sampaikan. Mohon maaf sebelumnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kebumen 24. Duduk Kebumen 2024. Terima kasih kepada Yuda Kusuma atas sambutannya. Akhirnya baik, terima kasih kepada Yuda Kusuma atas sambutannya. Acara selanjutnya motivasi pengusaha oleh Ikatan Tunanetra Muslim Indonesia Cabang Kebumen. Kepada Kanda Saryadi, waktu dan tempat kami persilahkan. Mas Saryadi dari Ikatan Tunanetra Muslim Indonesia. Materi apa yang disampaikan tadi saya lihat materi poligami, Mas, betul Mas? Monggo Mas disampaikan. Bila tegang Mas biulan Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan yang berbahagia ini saya mewakili dari Ikatan Tunanetra Muslim Indonesia Cabang Kebumen. Yang pertama yang kami hormati Bapak Erwin selaku Boleh Pak Ahmad, ini udah butuh. Mas Erwin selaku Ketua HIPMI Kabupaten Kebumen, mohon maaf ya, dan jajarannya tentunya. Terima kasih sekali atas undangan yang diberikan kepada kami DPD HIPMI Kabupaten Kebumen. Sesuatu kebanggaan bagi saya ataupun dari teman-teman HIPMI pada kesempatan yang berbahagia ini bisa
menghadiri atau bersama-sama bersilaturahmi di forum ini. Mohon maaf, prakerja nih, lebih banget ternyata ya. Santai mas. Terima kasih sekali atas undangannya dan semoga ini adalah awal yang baik bagi Ikatan Tunanetra Muslim Indonesia atau ITMI di Kabupaten Kebumen agar kedepannya bisa bersinergi atau bekerjasama dengan ITMI. Pada kesempatan yang berbahagia ini mungkin yang ingin saya sampaikan adalah saya itu di Ikatan Tunanetra Muslim Indonesia Kebumen sebagai sekretaris dan kegiatan ITMI Kabupaten Kebumen adalah kita ada pertemuan rutin juga, kemudian ada juga kegiatan pemberdayaan, yaitu salah satunya pastinya Bapak Ibu semua sudah tahu lah kalau yang namanya tunanetra itu kerjanya kira-kira apa Pak? Masas. Pak, ya kira-kira itu. Saya takutnya gini, nanti kalau ada yang ditanya tunanetra kerjanya apa? Jaluk, nah itu bahaya banget. Soalnya banyak sih. Jaluk apa jaluk? Minta. Jadi memang ada disabilitas itu yang namanya tunanetra kan identiknya dengan mijet ya Bapak Ibu. Jadi pekerjaan itu pada umumnya mijet, bukan mie yang lain loh Pak. Bukan mijet. Jadi di ITMI itu anggotanya, beberapa anggota itu kemarin pada mulai tahun 2019 itu kan ada diberikan pelatihan oleh Yayasan Asindia, itu yayasannya Mas Reza selaku ketua umumnya. Pada waktu itu kita di dengan trainer lah, ada trainer yang memberikan pelatihan tambahan. Jadi teman-teman ITMI itu dulu sebelum ikut pelatihan juga sudah pernah mengikuti pelatihan massage atau pijat di Baresos. Ada yang mungkin dari Purworejo, dari Temanggung dan yang lain-lain. Jadi seperti itu Bapak Ibu. Untuk mohon maaf Mas dan Mbak karena di sini Anda tidak gitu. Jadi seperti itu untuk sedikit tentang ITMI gitu. Dan yang selanjutnya mengenai pelatihan pijat tersebut, pada awalnya memang sudah pernah mengikuti pelatihan, dan kemarin itu kita mendapatkan ilmu baru, mendapatkan treatment baru, yang mana alhamdulillah setelah ikut pelatihan di Yayasan Asindia tersebut, kita kalau dulu itu mijet harus di tempat tertutup dan lain-lain, alhamdulillah sekarang kita dari teman-teman ITMI sudah bisa mungkin buka stand. Dulu waktu ada Gombong Expo sudah kita buka stand di sana. Kemudian untuk tahun ini alhamdulillah juga kita ada stand juga di Kebumen Expo Internasional. Harapannya mudah-mudahan, mohon doanya Bapak Ibu, mudah-mudahan stand yang diberikan Basnas kepada ITMI bermanfaat dan menjadikan memberikan pelatihan kepada teman-teman ITMI untuk menjadi pengusaha seperti Bapak Ibu. Kemudian apalagi yang mungkin saya sampaikan mengenai pijet ya. Jadi untuk disabilitas itu memang biasanya kerjaannya misalnya kemarin tadi saya menyampaikan tanya kerjaannya apa itu, karena memang banyak sekali disabilitas yang
istilahnya malah apa ya namanya, jadi nggak semua disabilitas itu kerjanya mungkin minta gitu, jadi masih banyak yang berasumsi seperti itu bahwa kalau disabilitas itu intinya masih apa ya, kadang ya itu tadi lah, mungkin minta dan lain-lain. Kalau saya memang di HIPMI mungkin saya ada nih Bapak Ibu yang mungkin pernah tahu saya mungkin ngambil proposal atau apa ke mana, nah itu memang untuk kemajuan teman-teman semua. Jadi untuk kemajuan teman-teman saya di HIPMI, tapi ada juga yang akan pribadi lah, kayak namanya itu tadi. Jadi yang sangat kadang saya sayangkan tuh di situ, dari disabilitas itu sudah ada wadahnya, tapi masih ada yang apa namanya, masih kadang masih di jalan, masih ini, padahal dari pemerintah sendiri sudah melatih ataupun menjadi melatih kita dari disabilitas itu untuk mampu untuk berkarya walaupun hanya sebagai apa namanya terapis atau sebagai pemijat, tapi ya itu tadi masih apa namanya, banyaknya disabilitas yang mungkin memang kurang sabar atau bagaimana, jadi akhirnya mengambil jalan pintas. Memang secara hitung-hitungan mungkin lebih ini ya Mas Mbak, kalau untuk disabilitas yang mungkin punya jalan pintas seperti itu mungkin pengen cepat cukup atau apa, tapi kepada kenyataannya yang kerja seperti itu juga dari dulu sampai sekarang ya masih sama aja lah. Jadi dari HIPMI itu kita punya program ke depan, kepingin disabilitas itu dikenal sebagai ya memang apa namanya, kelompok yang memang mampu untuk mandiri atau mampu untuk berusaha dan tidak menjadi apa yang tadi saya sampaikan lah, apa namanya, kayak orang minta itu, jadi tidak merepotkan, tapi meskipun melalui proses yang tidak apa namanya instan tentunya, kalau sebagai di apa namanya di sebagai disabilitas tidak instan, jadi prosesnya sangat mungkin lumayan panjang ya untuk mandiri, tapi harapan kami dari pengurusan Ikatan Tenaga Muslim itu disabilitas ke depan bisa lebih mandiri atau lebih apa namanya, bisa ya mencukupi untuk kehidupannya. Jadi secara apa namanya, untuk keterampilan dari teman-teman itu rencananya dari HIPMI akan memberikan pelatihan tambahan atau pelatihan yang berkelanjutan untuk melatih teman-teman di HIPMI untuk menjadi pemuja seperti saya. Satu pertanyaan Mas Adi, Yeah. mulai kapan mengenal HIPMI, dan satu motivasi Anda yaitu percaya diri adalah rahasia nomor satu dan kesuksesan. Apa yang membuat Anda selalu percaya diri dengan keadaan yang seperti ini? Tadi mengenal HIPMI ya Mas ya? Mengenal HIPMI. Terima kasih. Kalau saya mengenal HIPMI ya, itu baru mungkin hari ini kalau dikenalkan oleh Mas Herlin, itu baru hari ini untuk dikenalkan oleh HIPMI. Dan motivasi saya untuk apa namanya, gimana tadi Mas? Mau diulangi? Mas, jadi selalu percaya diri adalah rahasia nomor satu dan kesuksesan. Oke, kalau untuk apa namanya, motivasi saya yaitu saya sebagai disabilitas itu ingin setara dengan non disabilitas. Jadi walaupun disabilitas, saya juga tidak mau selalu disabilitas itu selalu dianggap kelompok yang minoritas atau yang ini Mas, yang apa namanya, selalu merepotkan. Dan jadi saya kepinginnya itu sukses dalam arti seperti orang yang non disabilitas gitu. Dan saya yakin yang namanya usaha itu hasil itu tidak akan
ini dari usaha kita gitu Mas. Mas, saya mau tanya nih, apa sih keterbatasan yang Mas Aryadi alami, terus motivasinya apa untuk menutupi kekurangan dan keterbatasan dari Mas Aryadi sendiri, sehingga nanti teman-teman di sini bisa mengambil sisi positif dari motivasi dari Mas Aryadi sampai bisa sejauh ini dari tahun 2010 mendirikan panti pijat, mendapatkan pengalaman dari Kementerian Sosial, pelatihan sehingga nanti kita bisa ambil sisi positifnya. Keterbatasan apa yang dialami oleh Pak Mas Aryadi dan motivasinya untuk menutupi keterbatasan itu. Terima kasih. Oke, kalau untuk keterbatasan memang semenjak dari khususnya saya pribadi untuk usaha saya pijat itu dari awal memang saya punya keterbatasan promosi Pak. Jadi pijat itu pada waktu itu hanya di sekitar gitu Pak, nggak pernah pelanggan itu nggak pernah nambah, nggak pernah ada ininya Pak, nggak pernah ada dari tahun 2010 itu kan saya masih merintis, tapi pada waktu itu untuk merintis saya berawal dari ikut dulu dengan teman saya yang sudah punya tempat pijat. Waktu itu saya ikutnya kan di Solo Pak, jadi awal sebelum di Solo saya, karena asli saya dari Purworejo, saya buka usahanya di Purworejo, kemudian 1 tahun di Purworejo itu saya rasa kok kayaknya saya hanya ini saja masanya ya, pelanggannya juga hanya itu saja. Kemudian saya ingin punya pengalaman lagi, akhirnya saya pindah ke Solo. Di sana juga mendapat pelatihan baru juga dari teman-teman yang sudah lama untuk memijat. Kemudian 2014 itu awal saya buka usaha pijat itu dari 2014. Nah itu awal dari situ, yang sebulan itu awalnya mijet itu hanya 4. Saya sudah punya anak 1 pada waktu itu, 1 bulan itu mijet 4. Itu kalau dihitung matematika memang susah sekali. Pemasukan 4 pasien itu dari 4 customer dari untuk 1 bulan itu sangat, tapi alhamdulillah rezekinya ada saja dari, karena waktu itu juga masih didampingi oleh keluarga. Kemudian dari 2014 tersebut saya masih berpikir juga siapa sih yang mau memberikan pelatihan tambahan, dan saya kan kayak gitu. Akhirnya saya belajar untuk promosi itu melalui Google Maps Mas, dari 2017, pokoknya sekitar 3 tahun itu, dari 2014 sampai 2017 masih start di situ saja, nggak ada tambahan. Jadi langsung ke 2017 itu saya punya Google Maps. Nah itu promosi melalui Google Maps dan Facebook. Itu pun juga masih apa adanya juga, belum ada penambahan. Dan saya coba untuk sering-sering posting, sering menghilangkan jasa saya. Kemudian ya agak lumayan bisa mulai lebih dikenal oleh banyak orang dan pemasukan pun mulai bertambah. Kemudian keterbatasan saya untuk promosi dan untuk mendapatkan pelatihan itu terjawab di tahun 2019, yang mana pada waktu itu ada pelatihan pijat itu yang oleh Mas Rizan di waktu itu di Yayasan Asendia Terada itu ada pelatihan pijat dan dikatakan trainer, langsung trainernya itu sudah pernah belajar ke negara Cina dan sudah pernah belajar juga, sudah pernah bekerja di perhotelan di Qatar kalau saya nggak salah, seingat saya seperti itu. Nah mulai dari situ saya waktu itu berlima dengan teman-teman disabilitas dari IPMI itu gabung di Asendia. Kemudian kita dilatih sekitar 3 bulan pertama sampai 6 bulan baru
di bulan ke-6 itu kita baru diberikan apa namanya kayak pelatihan langsung berupa langsung kita langsung praktek di lapangan, yaitu mungkin kalau Bapak Ibu yang sering CFD di Bongbong ada stand pijat juga di pojok lapangan yang di depan gor itu Pak, di ya dekatnya MTS lah sekitar situ, itu ada stand pijatnya Sendia dulu di situ, dan sampai hari ini alhamdulillah masih di sana juga. Mulai pelatihan 6 bulan itu terus lanjut, kita akhirnya alhamdulillah diajarkan juga promosi selain lewat Facebook, diajari juga promosi lewat Instagram dengan bahasa yang menurut saya memang semuanya baru lah, dari apa namanya, mungkin kalau dulu itu bahasa promosinya masih kurang, tapi Sekarang udah ya, Mas? ya alhamdulillah sudah agak paham lah. Instagramnya ada, namanya apa? Ada? Ya, untuk Instagram saya itu namanya Klinik Pijat TN Enggal Sehat. Klinik Pijat, TN Enggal Sehat. TN itu singkatan dari tunanetra. Jadi kalau saya sendiri pikir, wah kok kebanyakan yang namanya klinik pijat pasti pakai nama, kalau Bapak Ibu mungkin pernah perso di kota-kota di Jogja atau di mana, panti pijat tunanetra mesti pakai nama itu. Jadi saya kepingin beda, pakai nama TN gitu. Ada I-nya Iya. Iya. Enggak, TN tanpa I ya, Mas? Gimana? Di sini ada klinik pijat di mana? Klinik pijat Tante Nakal Usaha. Kemarin spesialisnya apa? Spesialisnya apa? Spesialisnya apa? Spesialis. Oh iya, Pijat apa gitu? Spesialis apa memperpanjang Oh nggih. Bagian Klinik pijat Ikhtiar Sehat. Bukan ya, Mas? Bukan, tunanetra Enggal Sehat namanya, Mas. Oh iya. Spasi atau Spesialis. Enggak naik Mas. Oke, nanti di ini aja di Mbak Cita dicatat tadi di sana teman-teman. Jadi klinik pijat TN Enggal Sehat itu punya usaha saya sendiri. Kalau yang teman-teman tergabung di ini juga sebenarnya di rumah dia juga sudah punya ini sendiri, sudah punya apa namanya, nama sendiri-sendiri. Hanya saja kalau buka stand di kayak di Gombong Expo atau di Gabungan Expo, atau mungkin kita diundang juga oleh Lasismu, itu biasanya kita pakai organisasi, yaitu pakainya. Untuk yang di ini Expo yang internasional buka stand juga ya? Buka stand juga iya Mas. Di 61 ya? Di A53. A53. Barengan dengan Basnas. Barengan dengan Basnas ya. Oke. Oke, terima kasih. Mungkin untuk selanjutnya Mas, ini closing statement ya, biar cepat karena ini masih ada rangkaian yang panjang. Mas Saryadi ya, Mas Saryadi tergabung di Ikatan Tunanetra Muslim Indonesia. Mungkin langsung saja, dan memang sengaja kita undang pada kesempatan sore hari ini selaku sebagai tamu khusus di Himpunan Pengusaha Muda Indonesia. Ini apa Mas kira-kira yang ini kan di teman-teman pengusaha nih, panjenengan dengan keterbatasan, mohon maaf ya Mas ya, panjenengan memiliki keterbatasan, panjenengan dengan teman-teman disabilitas, dan memang saat ini sedang keren sekali bagaimana kita peduli dengan inklusi dan sebagainya. Kira-kira apa Mas motivasi yang bisa diberikan kepada kami semua? Kalau dibilang apa namanya ada kekurangan apa segala macam, semua manusia pasti memiliki kekurangan karena kesempurnaan itu hanya milik Allah. Nah di sini saya pengen nih panjenengan yang memang ada tadi disampaikan selaku pengurus di Ikatan Tunanetra Muslim Indonesia, yang memang saya melihat punya motivasi untuk bangkit, bagaimana panjenengan dari keterpurukan bisa menjadi seorang entrepreneur dengan mungkin menjadikan keahlian itu menjadi seorang terapis. Tolong bagi tips ke kami untuk terakhir ini, motivasi apa? Semoga supaya teman-teman pengusaha di sini gak gampang ngeluh, gak gampang capek, gak gampang down dengan yang teman-teman di sini bisa melihat panjenengan. Mungkin itu mau disampaikan Mas, 1 menit.
Dan saya tanpa mengulangi rasa hormat dengan Mas dan Mbak semuanya. Jadi motivasi saya untuk saya sendiri juga, saya selalu apa sih, menanamkan pada diri saya sendiri, terutama ini yang mudah-mudahan sih nanti bermanfaat nih. Jadi yang namanya usaha itu gagal itu wajar, pasti, dan sudah menjadi hal yang wajib dalam usaha itu. Ada kegagalan itu namanya sudah, bagi Bapak Ibu mungkin sudah mengalami yang namanya gagal. Tapi kegagalan itu jangan mari kita jadikan kegagalan itu anggap kegagalan kita adalah keberhasilan yang tertunda, seperti itu. Jadi yang namanya orang mau sukses pastinya awalnya gagal dulu lah. Karena saya juga mengalami sendiri sih, yang namanya gagal itu sudah merintis usaha, gagal itu juga sudah ngalami. Tapi saya selalu mengikuti prosesnya. Kalau tahun ini belum tercapai, pasti akan saya ulangi lagi di tahun-tahun yang akan datang. Dan apa namanya, sesuatu yang kita pikirkan berulang-ulang itu pasti akan menjadi kenyataan di kemudian hari. Jadi kurang lebih seperti itu, Mas. Ya, saya rasa cukup. Satu lagi Pak Saryati, Mas Saryati. Saya kira ini yang disampaikan Mas Saryati sangat mungkin insya Allah nanti bermanfaat bagi kami, karena keterbatasan Pak Saryati itu masih dengan motivasi. Gagal itu biasa, ini menjadi motivasi kita bersama bahwa kegagalan itu pasti akan kita lalui, tapi kita tidak akan pernah putus asa, kan begitu ya Pak Saryati. Betul. Terus di dalam wadah yang saat ini di Askendia, apakah ada semacam fitur-fitur yang bisa, karena cenderung begini Pak Saryati, itu input gitu. Jadi kalau terkadang kita capek, pulang ke rumah itu kita mencari untuk merefleksi diri. Nah, apakah bisa kayak semacam online jemput. Jadi kan perlu juga mungkin nanti perlu disampaikan ke teman-teman, terutama yang di Gombong. Jadi apabila kita dalam posisi dari luar kota terus capek, nanti mungkin HIPMI, saya berharap Pak Saryati juga menjadi bagian dari keluarga besar HIPMI. Setuju kan? Jadi ini adalah bagian bagaimana kami HIPMI adalah merangkul semua elemen, dan elemen itu bahwasanya kita tidak membedakan antara keterbatasan dan sebagainya. Ini adalah bagian wujud bahwa orang-orang berwirausaha itu harus memiliki semangat yang tanpa pantang menyerah. Mungkin pantang menyerah. Jadi begitu Pak. Jadi usulan kami, bila memang memungkinkan, teman-teman Pak Saryati juga untuk menjadi bagian HIPMI yang nanti kita juga, karena saat ini kita butuh Pak seperti itu, daripada kita kadang-kadang di tempatnya itu Erwin cari tukang pijat sulit. Nah, ini kita share nomor-nomor yang bisa dihubungi. Mungkin usulan dari saya seperti itu. Matur suwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih sekali Pak untuk jasa pijat yang ada di Gombong. Sebetulnya gini, saya sendiri itu nomornya ini dikit. Ya, saya juga melayani Aplikasi aja nggak Mas? Punya aplikasi pijat? belum. Nanti kita bikin kan ya aplikasi BIPMI ya, setuju ya? Setuju. Mau masuk BIPMI Mas? Mau. Usia berapa Mas? Saya 30. Istri Mas berapa Mas? Istri sementara baru 1. Jawabannya adalah istri sementara baru 1. Mohon gini ya. Karena begini Mas, yang namanya rezeki dari Gusti Allah itu kita tidak tahu. Pak Ustaz, kalau laki-laki itu jatahnya 4. Dari 1 kita cari.
closing statementnya adalah closing statementnya istri Rasulullah itu 4, satu baru 1, berarti yang 3 harus kita cari ya. Balik, ibu-ibunya protes. Langsung Mbak Tias sudah masukin, ayo balik. Pak ya, ini besok jasa pijet saya bisa nggak dipakai ini mas sama ibu-ibu. Saya tukang pijetnya jelei. Jadi tadi dia kembali ke apa namanya yang namanya nomor-nomor yang pijet nanti mungkin bisa saya ke Mas Heri apa gimana Mas? Kita juga melayani panggilan juga, melayani home service Mas. Kalau panggilan nanti anu ini kan masalahnya bagi Mas home service ya, tukang bangunan apa udah? Home service apa layanan di rumah gitu Mas ya seperti itu Mas. Oh nanti home service dikira OB Mas. Home service bangunan. Iya kalau OB Mas, kalau BO beda Mas. Loh ketemu aja. Pengalaman ya Mas. Pengalaman. Jadi hati-hati jangan sampai kebelasan, pijat sama micat beda ya Mas. Repotannya aplikasinya malah. Oke, mungkin itu ada lagi Mas sampaikan? Mas Erin, Mas Pondok, monggo. di komunitas saya Tanya sedikit. Di komunitas saya Panjenengan, itu apakah hanya bergelut di dunia messaging saja, atau bisa ada pelatihan misal kayak Anyaman atau usaha-usaha lain? Karena di tempat saya itu ada tunanetra juga. Dia pandai membuat anyaman juga. Anyaman apapun, kerajinan apapun. Bukan bambu. Dia dari nebang sampai jadi itu sendiri. Dia bisa. Dia tunanetra. Terus ada lagi juga dia 2 orang sih, gitu. Atau mungkin misal di dari Tanjung itu ada semacam pelatihan itu. Nanti kan kita misal di tempat saya itu ada yang senasib bersama Panjenengan itu bisa kami fasilitasi ikut bergabung seperti itu Mas. Mungkin itu Mas. Terima kasih. Oke. Untuk di ITMI Kebumen sendiri itu sementara ini Mas yang apa namanya, kalau untuk keterampilan kita akan fokus ke pijatnya dulu mungkin Mas, karena kebanyakan jadi gini, kalau kenapa yang diambil itu pijat, karena yang sudah dikenal oleh masyarakat luas itu satu pijat nih. Kalau yang lainnya mungkin sih kepengen sih untuk apa ke depan kita punya keterampilan yang lain, mungkin seperti kayak kalau masih bayangan saya itu bikin pelatihan apa, bikin souvenir atau apa, nanti kita sebetulnya kepingin lah nanti ke depan itu ada pelatihan itu. Tapi yang sekarang akan saya mulai atau teman-teman di ITMI Kebumen itu mulai itu mungkin dari pelatihan pijat itu Mas. Karena selain itu juga banyak disabilitas disabilitas yang ketika dia sudah usia bukan lanjut tapi sudah berkeluarga, terus karena disabilitasnya mohon maaf karena kecelakaan gitu, jadi mungkin atau kecelakaan kerja atau yang lainnya, jadi kan akhirnya nggak bisa ini Mas, nggak bisa kerja ataupun nggak bisa punya penghasilan. Nah itu biasanya akhirnya kan menjadi ya orang kalau misalkan setelah kecelakaan atau apa kan jadi nggak bisa kerja, itu pastinya kalau yang berkaitan dengan penglihatan akhirnya kan permanen nggak bisa beraktivitas atau mungkin kurang ini ya, kurang bisa beraktivitas. Jadi kita kepingin itu karena ketika sudah berusia mungkin di atas 30 atau sudah berkeluarga kan, kalau asalnya mau masuk baresos juga mungkin sih diterima, tapi secara ini juga memikirkan yang di rumah juga. Jadi akhirnya ITMI Kebumen itu punya gagasan untuk pelatihan pijat, dan kedepannya harapannya itu bisa bisa punya sertifikat dari ITMI. Itu rencana
ke depan seperti itu. Jadi mungkin dengan saya pada kesempatan ini diundang, itu harapan saya mudah-mudahan dari sekian banyaknya pengusaha di HIPMI ada yang mengupayakan untuk ataupun berkenan untuk ya gampangnya membantu gitulah, membantu itu bisa maju dengan pelapis pijatnya yang semakin hari mungkin semakin maju. Tanya Mas. Yeah. Kemungkinan di pijat itu kan banyak menunya Mas. Ya. Menunya apa aja Mas? Untuk yang diajarkan sekarang itu ada body massage, yaitu pijat bukan full body tapi sebadan nih. Kalau full body nanti lain lagi kata Mas Heri, lain. Nggak boleh pakai kata full body katanya Mas Heri. Jadi pijat badan, terus ada juga refleksi kaki, ada juga light massage itu pijat ringan, ada juga sport massage, ada juga totok wajah juga ada. Oh, kecantikan ya Mas ya? Sebenarnya kegiatan pun boleh Mas, karena ya tadi kalau katanya Mas Heri jatahnya kan 4 itu tadi, jadi kita totok wajah itu nggak harus kecantikan sih. Memang gitu ya? Iya, selama ini kan kebanyakan yang totok wajah, yang apa itu kebanyakan kan mungkin wanita cewek ya, tapi cowok pun sebetulnya nggak masalah karena apa namanya? Biar aura kemiskinannya hilang. Aura kemiskinan hilang. Orang kemiskinan. Setuju. Catat ya, 4 ya. Ini closing statement Mas untuk nyonya, untuk istri itu istri panjenengan. Mohon maaf, apakah sama seperti Mas Haryadi atau memang normal? Oke. Oke. Ya, sama yang pijit ada yang cewek apa tidak? Oh iya. Nanti kan ibu-ibu terutama kan banyak suka pijat juga. kalau cewek ditangani sendiri. Terima kasih untuk istri saya juga sama, tunanetra, dan saya juga anak saya yang nomor 2 kebetulan juga sama. Ini mohon maaf, saya tidak mencari melas ya, tapi ini cerita. Anak saya yang kedua juga tunanetra dan menurut dokter sama kayak saya kan ininya kornea gitu, jadi bawaan dari lahir. Anak saya juga yang kedua itu juga bawaan dari lahir juga. Itu seperti itu. Nah kalau untuk pemijat memang istri saya juga TU juga, tukang urut juga pemijat. Temen juga ada sih, tapi yang ikut pelatihan di ini sementara yang bisa aktif baru 1 untuk perempuannya. Dan insya Allah siap lah dipanggil sampai ke Kebumen pun insya Allah siap. Dan kedepannya mau dibuatkan aplikasi sama ini. Nggak pakai lama masa kita bikinin aplikasinya, dan alhamdulillah jadi kita senang sekali ya, dan Mas Haryadi selaku dari INMI Ikatan Tunanetra Muslim Indonesia bisa berbagi sharing ke kami, dan memang ini loh contoh di depan kita. Beliau memiliki keterbatasan tapi tetap semangat. Jadi kita teman-teman HIPMI ini harus lebih bisa semangat, harus lebih bisa bermanfaat bagi sesama. Setuju nggih? Nah, dan saya di sini mungkin setuju dengan teman-teman. Kita akan memasukkan Ikatan Tunanetra Muslim Indonesia menjadi salah satu bagian keluarga dari HIPMI, dan nanti masuk dalam badan otonom di bawah HIPMI Peduli. Setuju nggih? Iya. Setuju nggih? Mungkin itu Mas Jadi hari ini adalah sebetulnya pembaiatan Mas. Pembaiatan. Jadi memang monggo nanti tadi juga alhamdulillah dapat info dari Mas Pondok, dari Kanda Wondo mengenai teman-teman disabilitas yang lain yang mempunyai keahlian mungkin anyaman dan sebagainya. Syukur-syukur nanti teman-teman disabilitas bisa kita ajari untuk jadi barista Mas. Oke, monggo. Jadi yang mungkin ada keterbatasan fisik tapi mata masih bisa melihat, penglihatan masih normal, ini mungkin juga bisa arahkan menjadi barista. Dan mungkin kedepannya kalau mungkin kami akan mencari sebuah solusi terobosan
kami akan mengembusi ID Ikatan Dokter Indonesia ini menjadi wacana lagi bagi HIPMI supaya mungkin teman-teman yang kira-kira bisa teman-teman yang memiliki keterbatasan bisa mendapatkan donor mata. Nah, hal-hal ini yang setidaknya bagaimana HIPMI menjadi salah satu jembatan untuk teman-teman tunanetra supaya teman-teman ini bisa melihat dunia. Salah satunya HIPMI harus bisa hadir di situ. Kita akan menggunakan terobosan-terobosan mungkin siapapun di sini yang mempunyai koneksi untuk kedokteran dan sebagainya. Karena tadi saya ngobrol di mobil, Mas bisa lihat lagi nggak? Bisa Mas, syaratnya apa? Kornea saya diganti dengan ada yang mendonorkan. Maka dari itu setidaknya kalau mungkin Allah memberikan izin kepada kita di HIPMI untuk membantu teman-teman kita, ayo bareng-bareng, karena tema kita pada sore hari ini adalah sinergi, kolaborasi, bahu-membahu membangun Kebumen, dan inilah saatnya kita bermanfaat untuk teman-teman semua. Itu, oke Mas Saryadi, ada lagi mau disampaikan sebelum ditutup? Terakhir mungkin yang kami sampaikan, yang pertama saya mengucapkan banyak sekali terima kasih atas diundangnya saya, dan terima kasih sekali saya sudah diajak sharing, dan pada hari ini mungkin dalam saya menyampaikan masih banyak sekali kekurangan, ataupun mungkin dalam saya bertutur kata, dalam saya bersikap di sini saya banyak sekali kekurangan, saya mohon dimaafkan. Harapan saya, karena tadi yang saya ingat HIPMI itu pejuang pengusaha dan pengusaha pejuang. Harapan saya HIPMI di bawahnya dengan nanti bergabung atau mungkin bersinergi dengan HIPMI, terapis yang ada di HIPMI mudah-mudahan bisa menjadi pengusaha pejuang dan pejuang pengusaha. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas motivasi yang telah diberikan, semoga bermanfaat untuk kita semua. Acara selanjutnya yakni pemutaran video HIPMI Kebumen. Ibu ganti kostum Anton. Pakai mic aja nggak apa-apa. Maka kali ini sesuai dengan moto ini pengusaha berjuang maka kali ini kader itu dari Solo yang menjadi presiden Indonesia. Skip dulu aja sini. Nanti aja. Langsung ini aja, langsung skip dulu aja. Skip dulu. Iya. Masuk dulu.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Untuk mempersingkat waktu, mohon izin Tom Eni, hari ini saya diminta untuk menjadi, kebetulan saya juga selaku ketua SC, saya minta untuk bendung KSB naik ke depan. KSB naik ke atas dan saya minta keterwakilan perempuan Mbak Sari naik ke depan. Satu lagi Mbak Sari dan 5 ya. Satu lagi siapa? Mbak Tias mungkin boleh? Mbak Tias? Oh, sudah sholat. Kalau gitu, Mbak Obi langsung. Berita acara mana Pak? Jadi ini kita organisasi beneran ya, bukan bohongan. Jadi ada berita acara, ada berita acara, ada pengesahan dan sebagainya. Jadi hari ini saya selaku ketua SC, ini ada KSB dan KSB Bendung Seno selaku wakil ketua SC, Sekum Jenus Sekretaris, dan ada 2 anggota, satu Dinda Sari dan Dinda Tupik. Monggo untuk perkenalkan diri. Jadi ada keterwakilan perempuan ya. Dan setelah ini kita untuk sidang komisi. Monggo silakan melemparkan diri. Pas banget kita diapit ladies. Kapan manik? Mohon maaf Mas Agung sebenarnya. Oke. Bapaknya juga saling kontak. Oke teman-teman semua, Kanda Yuda Dinda mohon izin Tom Eni selaku ke pembina dari BPD Jateng, dan teman-teman ada juga dari Jateng, ada Kanda Sinun, ada Kanda Wodo, tidak Ibu, kalau salah-salah mohon kami dibimbing ya. Semoga yang depan jangan kosong biar kelihatan bagus di foto. Jadi alhamdulillah tadi kalau kita melihat untuk forumnya sudah baik, sudah terpenuhi, dan sebetulnya kalau absensi itu kita mengacunya pada absensi yang pertama, pelantikan. Karena pada saat pelantikan itu tadi sesuai arahan dari Sekum, pelantikan sudah termasuk dengan diklacap dan rakercap ya pada saat itu, dan absensinya juga sampai saat ini masih kita simpan di kantor dan sudah memenuhi quorum. Pada kesempatan sore hari ini tema kita adalah rakercap, pemantapan program kerja, sinergi dan kolaborasi bahu-membahu membangun Kebumen dilaksanakan di Hotel Trio Mall pada tanggal 25 Juni, hari Sabtu 25 Juni 2022 pukul 14.30 sampai dengan selesai. Apakah bisa diterima? Oke, untuk selanjutnya iya. Untuk selanjutnya di sini kami juga menyampaikan susunan kepengurusan SC. Di sini ada saya, Heru Gunadi, selaku ketua umum, dan kebetulan saya selaku ketua pengarah, didampingi Bendung Seno selaku wakil ketua SC. Ada juga Sekum Jenu selaku sekretaris SC, ada juga Dinda Sari selaku anggota, dan juga Dinda Upik. Dan hari ini kami diminta sebagai pimpinan sidang sementara dengan kepengurusan tersebut. Apakah disetujui? Oke, catat ya sekretaris. Langsung hafal ya. Nah, selanjutnya agenda selanjutnya adalah tadi kami juga sudah menyampaikan selaku ketua umum hari ini ada motivasi yang disampaikan oleh Kanda Saryadi. Terima kasih dari ITMI, Kanda Saryadi, luar biasa. Setidaknya sama-sama
pengusaha, tidak ada batas di antara kita, dan banyak sudah punya motivasi yang luar biasa pada kami. Dan hal ini menjadi sebuah gambaran yang baik, setidaknya menjadi sinergi dan kolaborasi antara HIPMI dengan lintas sektoral dan dikerjakan dengan baik, dan itu nanti menjadi salah satu bagian daripada otonom HIPMI peduli. Apakah juga saya sampaikan pada kesempatan sore hari ini sebelum nanti kita limpahkan ke ketua sidang, untuk Mas Saryadi dengan HIPMI-nya kita terima untuk menjadi bagian dari Badan Otonom HIPMI Peduli. Apakah diterima? Tiga poin. Alhamdulillah. Oke. Dan selanjutnya kita akan membahas mengenai rapat kerja mengenai pemantapan program kerja. Mohon izin, di sini ada Sekum, ada Beliau yang juga beliau sebagai wakil ketua di SC, dan Sekum selaku sekretaris umum di SC. Beberapa waktu yang lalu kami telah melaksanakan program kerja bersilaturahmi terhadap tokoh-tokoh baik itu dari NU dan Muhammadiyah. Kami diterima langsung oleh tokoh NU, Roy Surya NU, Gus Nafif, pengasuh pondok pesantren Semalangu. Dan juga kami bersilaturahmi dengan PPI, bersilaturahmi juga dengan Kapolres, bersilaturahmi juga kami dengan Ketua Pimpinan Dakwah Muhammadiyah, Mas Abduh, Ketua PDM Kebumen, Kapolres Kebumen, mantan Bupati Kebumen Pak Fuad, dan pengasuh pondok pesantren Gus Marudin. Dan beberapa saat yang lalu mohon izin kami juga meneruskan silaturahmi didampingi Tom Eni dan Mas Agung ke Gus Yasin, kita ke Gus Yasin. Setidaknya itu kami anggap merupakan satu rangkaian yang setidaknya kami juga melaksanakan silaturahmi dan diterima oleh tokoh-tokoh yang ada di Kabupaten untuk halal bihalal dan menyampaikan mengenai program-program ini. Kita juga ke Gus Marudin di Pondok Al-Asani menyampaikan mengenai bagaimana HIPMI mempunyai program pesantren planner, yaitu salah satunya adalah menciptakan entrepreneur dari kalangan pengusaha, dari kalangan pesantren, dari kalangan pesantren yang kebetulan program tersebut mengadopsi dari program BPP yang nantinya akan menjadi salah satu bagian dari Badan Otonom BPP yang kebetulan Tung Mami, Ketum HIPMI saat ini, Ketum BPP juga selaku bendahara PBNU. Akan tetapi kami juga lintas sektoral melaksanakan komunikasi sosial dan alhamdulillah diterima dengan baik. Nah, selanjutnya itu adalah beberapa program yang sudah kita lakukan. Masih banyak sebetulnya yang akan kita sampaikan nanti, mungkin itu menjadi ranahnya ketua panitia untuk lebih cepatnya. Hari ini sebetulnya kami memiliki 2 calon ketua sidang, tapi beliau berdua berhalangan hadir, maka nanti kami akan menunjuk secara musyawarah untuk salah satu dari rekan-rekan semua untuk menjadi pimpinan sidang dan sekretaris, wakil ketua, dan anggota ya Mas Hukum ya, seperti itu. Nah, apakah tadi program yang tadi juga bisa diterima, dan mungkin kemarin juga kami melaporkan kami sudah melaksanakan, saya Bendung kebetulan KSB didampingi Tom Eni, Mas Agung membawa HIPMI Kebumen di kancah nasional dengan membawa produk pemahaman, dan masih banyak hal lagi yang tidak bisa kami sampaikan. Nanti kami akan sampaikan secara tertulis, dan HIPMI Peduli juga sudah dibentuk. Ke depan kami akan membentuk HIPMI PT di semua perguruan tinggi, dan juga ada HIPMI Peduli akan kita lantik juga ditambah HIPMI pesantren. Jadi dalam waktu dekat ada juga HIPMI Close to School dan HIPMI Academy akan kita programkan lebih lanjut. Nanti akan disampaikan oleh ketua sidang selanjutnya. Apakah beberapa program di atas juga bisa dimasukkan untuk program lanjutan HIPMI ke depan? Bisa diterima? Terima? Bisa? Oke. Nah, mau ditulis ya apa yang tadi kami sampaikan Mbak Citra. Nah, selanjutnya ada juga program-program yang nanti akan dibahas selanjutnya mengenai program-program nasional. Salah satunya adalah pengentasan kemiskinan dengan kita memberangkatkan tenaga kerja ke Korea dan sebagainya, dan juga menciptakan petani milenial. Kita bekerja sama dengan Kementerian Pertanian. Salah satunya sudah dididik oleh Kanda Wondo, dan nantinya
ini sudah akan kita sinergikan cukup belum dengan Kementerian Pertanian, dan mereka juga minta kita untuk membuat suatu jaringan yang secara masif di 26 kecamatan untuk kita akomodir. Apakah hal itu juga disetujui? Setujui? Oke. Mungkin itu dari kami. Dan selanjutnya, tolong berita acaranya, Mas. Sudah belum diberi? Oke, sambil nunggu. Kita langsung saja karena waktunya juga sudah semakin sore. Jadi pada kesempatan hari ini kami selaku pengarah monggo sidang komisi tetap dibuat program-program kerja. Saya yakin nanti teman-teman bisa menyampaikan dan akan dipimpin oleh ketua sidang, setidaknya menghasilkan program-program kerja yang baik, yang mumpuni dan juga berkelanjutan. Ada program kerja jangka pendek, ada program kerja jangka panjang. Mungkin ada yang disampaikan dari gedung atau wakil ketua umum atau anggota. Waktu dan tempat kami persilakan untuk menambahkan. Cukup izin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ketum Herbit selaku Ketua BPC IMI Kabupaten Kebumen. Yang saya hormati teman-teman dari semua pengurus BPC IMI Kabupaten Kebumen, Indonesia, Wasekum, Mbak Sari, Mbak Upi. Tidak kalah saya sampaikan kepada Mbak Eni yang sebagai Korwil Cabang untuk wilayah Kebumen. Mukadimah mengikuti di depan dan semoga apa yang menjadi pembahasan pada sore hari ini bisa maksimal untuk agendanya, dan mudah-mudahan ini keterkaitan saya mungkin memberi sebuah wawasan di mana hasil dari kemarin kita musyawarah nasional di Jakarta, bahwasanya HIPMI adalah bagian wadah yang sangat amazing lah untuk bagi wirausahawan, karena di situ tokoh-tokoh HIPMI memang sangat memiliki karakter dan mereka menjadi pemimpin bangsa. Dan kebetulan kemarin semuanya bisa dikatakan hadir, dari Pak Sandiaga Uno, dari Pak Erick Thohir, Pak Bahlil, Pak Lutfi, dan Raja Okto, dan semuanya pada hadir. Jadi saya sedikit menduplikat apa yang disampaikan Pak Bahlil, bahwasanya beliau itu benar-benar merangkak dari kecil, dari seorang kernet, terus dia menjadi seorang entrepreneur itu, terus menjadi anak jalanan dan sebagainya sampai menjadi menteri. Nah, ini adalah bagian yang harus kita kita tiru agar di Kebumen pun HIPMI ini nanti menjadi sebuah wadah yang bergengsi, khususnya untuk eksistensinya di Kabupaten Kebumen. Tadi sampaikan untuk ini bahwasanya di 2024, tapi prinsipnya kita tidak dalam konteks politisasi ya, tapi kita lebih kepada memotivasi. Kalau politisasi dan memotivasi itu kan berbeda. Kalau memotivasi, kita untuk memotivasi teman-teman yang memang memiliki karakter, kemampuan untuk menjadi seorang legislasi, pemimpin, dan lain sebagainya. Itu adalah bagian yang harus ada di Kabupaten Kebumen. Dan tidak kalah penting bahwasanya ada sebuah filosofi yang disampaikan oleh Pak Bahlil. Kita itu tidak boleh patah semangat. Kalau memang harus berebut, harus kita rebut. Nah, ini yang menjadi bagian yang benar-benar rebut. Apapun, maksudnya dalam konteks wirausaha ya, bahkan dalam organisasi, rebutlah. Besok tuh pemimpin 3 tahun selesai, teman-teman harus berebut untuk menjadi ketua umum. Setuju bukan? Setuju bukan? Jadi ini adalah bagian politik HIPMI yang dimana mengedepankan sebuah kesantunan. Jadi saya kira ke depan
HIPMI nanti saya tadi kemarin juga kita menambahkan untuk keanggotaan kita harus juga lebih memanage dengan menambahkan keanggotaan untuk ada tim khusus untuk penanganan KPA. Dan kita pun nanti berharap kami terutama Mas Irwin, Mas Bendung mencari sebuah inovasi-inovasi yang nanti mungkin bisa menjembatani kita. Kita kemarin ada ketemu dengan dia salah satu link dari UMKM. Dia bisa memberikan reward nanti kepada dari Pertamina. Nah, ini kan nanti monggo nanti kita godok bersama. Jadi kemarin menyampaikan ke saya, Mas Jeno, kalau ada UMKM yang memang notabene di Kebumen membutuhkan support, dana CSR dari Pertamina siap turun untuk itu. Nah, monggo nanti ini ada juga penanganannya. Ini kemarin tersampaikan langsung, kebetulan saya ketemu sama Bendung ya waktu itu. Oke. Jadi saya sampaikan juga biar di sini ada semangat motivasi untuk memanage itu. Terus ada satu lagi juga Tuneri juga sudah ketemu juga, ada Lulamat. Lulamat itu hipermarket yang sekarang ini lagi berkembang di Indonesia. Sudah beberapa kota dan ini terakhir dia akan buka di Solo. Dia akan lahannya sudah ada, tinggal proses pembangunan. Dan itu pun mereka siap untuk produk-produk UMKM yang ada di Kabupaten Kebumen. Kalau mau diekspor, kebetulan jalur mereka itu adalah jalur jalur Timur Tengah. Ada Qatar, terus ada Arab Saudi. Nah, nanti itu bisa menjadi sebuah program kerja kita untuk bagaimana HIPMI Kabupaten Kebumen bergerak terus bisa mengirim hasil UMKM kita ke luar negeri. Kita ada link di situ. Nanti kita manfaatkan, nanti kita perlu manage, perlu kita tangani oleh teman-teman bersama. Ini saya sampaikan ini adalah untuk agar teman-teman bangga untuk menjadi HIPMI. Jadi apa yang kita tiru dari ketum-ketum kita di atas, semua itu bangga menjadi HIPMI. Tepuk tangan untuk HIPMI. Mungkin saya itu ya yang mungkin bisa saya tambahkan. Kita juga kebetulan kita berdoa semua karena terlepas apapun saat ini HIPMI sedikit berduka karena ketum kita Bang Mardhani Hamami lagi kena musibah dengan perkara hukum yang ada. Mari kita berdoa bersama-sama agar beliau diberi kekuatan dan mudah-mudahan apa yang menjadi keputusan, karena ini adalah ranah hukum, itu adalah keputusan terbaik. Allahumma amin. Mungkin itu dari saya, ada kekurangan ataupun tutur kata yang kurang berkenan, dan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita beri aplaus untuk disampaikan oleh Sepuh. Langsung saja, waktu sudah sore, sebelum kita break, kita sampaikan kepada teman-teman. Selanjutnya kita memilih untuk pimpinan sidang ya. Setuju ya? Berita acaranya sudah belum, Mbak? Mbak, berita acara. Kita sepakati saja dulu sebelum tim ini turun. Kita sepakati untuk pimpinan sidang tetap kita tetapkan Kanda Sinut untuk menjadi pimpinan sidang selanjutnya. Setuju? Setuju teman-teman? Setuju ya? Ini dari pengurus yang di SC di depan dan forum. Setuju? Dok? Dok? Oke. Untuk selanjutnya tadi Kanda Sinut. Iya, nanti kita skor sekalian. Jadi
setelah pimpinan sidang, dan saya menunjuk di sini Mbak Tias, Mas Wondo, satu lagi dari yang masih muda, ini 5 harusnya, Arda, biar gak kemana-mana. Jadi mau foto nang bojone tengah bangun sidangnya masih sidang. Pas ada satu lagi perempuan, cewek, Mbak Yanti, Mbak Rizka, Mbak Rizka, ya, berarti sudah tadi ketua, wakil ketua, sekretaris, ada 2 anggota. Setuju nggih? Nanti disepakati. Setuju? Oke, setuju. Nanti berita acaranya menyusul. Kalau begitu kita sudah tetapkan nanti ketuanya adalah Mas Sinun, dan tadi sudah terpilih ada beberapa anggota untuk berisi dan komisi-komisi. Silakan nanti dibuat, ada komisi A, komisi B, komisi C, ketua-ketuanya siapa. Saya rasa harus ditetapkan saja program-programnya apa, disampaikan di slide yang ada. Dan sekalian setelah ini mungkin kita skors, kita break sampai maghrib mungkin 6.15 ya, pukul 18.15 ya, 40 menit. Kita skorsing 40 menit, setuju? Tidak nyampe 1 jam, jadi biar kita cepat nanti jam 8 selesai. Oke, kalau begitu iya, makan malam jam berapa nih? Mau izin? Bahkan maghrib bisa dipercepat nggak? Sebentar. Atau kita atau jam 6:30 masuk? Jam 6:30 ya, sekalian makan malam. Berarti kita break sholat maghrib sekalian makan malam. 6:30. Begitu? Oke? Mas Sinun sudah ada? Mas Sinun gimana? Jangan break. Oke, kalau begitu sidang acara ini kami skors, tapi sebelum kami skors ada penyerahan palu sidang dari pimpinan sementara kepada pimpinan yang telah terpilih.